Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Qallallahu ta'ala fil Qur'anil Karim wal 'azim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa Sadaqallahul adzim wa sadaqa rasulul karim. Wa qala hadis innama a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Hadis yang saya hormati Abah Khalid Fatkur Rahman, Abah Asad Heri Nasution, Ibunda Husnul Halimah, Ibunda Iva Fauziah, yang senantiasa kita tambahkan ilmu beserta berkahnya. Yang saya hormati jajaran kepengurusan Pondok Pesantren Putri Al-Manar, dan tidak lupa kepada teman-temanku yang insya Allah dimuliakan oleh amin amin. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat beserta hidayahnya sehingga kita semua dapat berkumpul di majlis taklim ini tanpa suatu halangan apapun. Biqaulina alhamdulillahirabbil alamin. Kedua kalinya, salawat beserta salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliaulah satu-satunya Nabi yang dapat memberikan syafaat kita kelak di yaumul kiamat. Semoga kita semua tergolong umat yang akan mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Ketiga kalinya, saya berdiri di sini mewakili peserta lomba pidato nasional dari Pondok Pesantren Putri Al-Manar yang akan menjelaskan tentang hubul waton. Hubul yang artinya adalah cinta ataupun mencintai, sedangkan waton sendiri yaitu tanah air. Jadi hubul waton adalah cinta tanah air. Cinta tanah air adalah merupakan perasaan bangga dan ikut serta memiliki wilayah tersebut. Dengan apa kita harus mencintai tanah air? Kita harus menjaga kemerdekaan RI, kita harus bangga, kita harus menjaga Pancasila, menjaga Bhinneka Tunggal Ika, menjaga kemerdekaan RI, kita menjaga UUD 1945 dan lain-lain. Untuk mengisi kemerdekaan dan membangun negara yang bersatu, yang berdaulat, adil dan makmur, kita sebagai rakyat Indonesia, kita sebagai masyarakat harus memperjuangkan profesi kita masing-masing. Jika kita menjadi seorang pejabat, maka jadilah pejabat yang baik, yang jujur, yang adil dan tidak korupsi. Jika kita menjadi seorang pendidik, maka jadilah pendidik yang baik, yang jujur, yang amanah dan mengabdi pada masyarakat. Kita di sini thalabul ilmi, mencari ilmu. Ilmu yang kita dapat adalah ilmu agama. Kelak kalau kita sudah terjun ke masyarakat, kita harus mengamalkan ilmu tersebut agar tidak sia-sia ataupun berguna untuk bangsa dan agama. Terus jika kita menjadi seorang pelajar, maka jadilah pelajar yang baik, yang amanat, yang rajin menuntut ilmu, dan agar ilmu kita itu kelak akan berguna untuk bangsa dan umatnya. Di sini kita menuntut ilmu harus rajin, tidak boleh malas-malasan, kita harus bisa mengatur waktu kita dengan baik, kita harus bisa menjaga waktu kita dengan sebaik-baiknya. Ulama mengajarkan kepada kita, yang pertama kita harus hubul waton minal iman. Hubul waton minal iman adalah mencintai tanah air adalah sebagian dari iman. Yang kedua kita harus wajib, kita harus menjaga kesatuan dan persatuan Indonesia. Mengapa kita harus mencintai tanah air? Mengapa kita harus menjaga kesatuan dan persatuan Indonesia? Karena itu kita itu dalam kondisi di wilayah kita, dalam kondisi wilayah yang aman, yang damai, yang tentram. Kita di sini harus bersyukur. Karena apa? Karena ibadah kita akan senantiasa aman, damai, tenang, dan lain sebagainya. Coba kita bayangkan waktu penjajahan dulu, kita merasa bingung, semua merasa gelisah, makan tidur aja tidak nyaman. Kita di sini harus bersyukur dengan keadaan yang seperti ini, yang sudah merdeka.
Nah itu, apa susahnya kita menjaga daripada kita memperjuangkan. Yang ketiga, Rasulullah juga mengajarkan kita harus bangga terhadap bangsa kita. Karena Rasulullah waktu dulu membuktikan bahwa beliau cinta terhadap negaranya, itu negara Mekah, bangsa Mekah. Beliau saat ketika berpergian, beliau selalu melajukan kendaraannya lebih cepat, lebih cepatkan kendaraannya seketika melihat benteng. Nah itu adalah wujud Kanjeng Nabi Muhammad bahwa beliau itu adalah mencintai bangsanya sendiri. Dengan apa kita harus mencintai bangsa Indonesia? Yang pertama, kita harus bangga terhadap bangsa kita. Kita menggunakan bahasa kita dengan bahasa yang baik, yang benar, tidak salah-salah, dan tidak malah diselewengkan. Terus kita harus mencintai adat, kita harus mencintai budaya, kita harus mencintai produk Indonesia. Ya seperti itu. Itu wujud kita bahwa kita itu cinta tanah air. Yang kedua, kita harus menjaga nama baik Indonesia. Karena sudah dijelaskan dalam surat Al-Qasas ayat 85 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, innalladzi farada 'alaikal qur'ana araduka ila ma'adin. Yang artinya sesungguhnya Allah yang mewajibkan kepada kita untuk menjalankan hukum-hukum Al-Quran. Benar-benar Allah akan mengembalikan kita kepada tempatnya. Jadi dimanapun kita berada, entah itu mencari ilmu, entah itu ada di luar negeri, di Thailand, di Hong Kong, di Korea, di India, dan lain sebagainya, kita harus tetap ingat kepada bangsa kita. Kita harus tidak boleh melupakannya. Karena kita itu lahir di bangsa ini, bangsa Indonesia. Kita mengetahui huruf 1, 2, 3, A, B, C, D, alif, bata, dan lain sebagainya itu dari Indonesia. Kita dilahirkan dari ibu kita mengandung selama 9 tahun, itu dari bangsa kita, dari Indonesia ini. Terus yang ketiga, kita harus menjalankan perintah-perintah hukum, tidak boleh melanggarnya, seperti ada halnya perintah untuk mematuhi peraturan lalu lintas, memakai helm saat berkendara, memakai STNK, dan lain sebagainya. Itu kita harus menjalankannya. Sebuah perintah itu akan mendatangkan kebaikan untuk kita. Yang ketiga yaitu kita harus menjaga produksi ataupun produksi Indonesia, seperti halnya ada rambu-rambu lintas, seperti halnya ada angkutan umum, ada kendaraan seperti halnya bus, terus ada angkot, terus ada sepeda motor, sepeda, dan lain sebagainya. Kita harus menjaganya, tidak boleh merusaknya. Manfaat kita mencintai tanah air adalah sifat timbulnya sifat dan perilaku kita mencintai dan menjaga dan mengorbankan demi bangsa Indonesia. Kita rela berkorban demi negara kita. Kita mencintai budaya, adat, dan lain sebagainya. Dan kita juga menjaga lingkungan, tidak malah merusaknya. Kita tidak boleh menebang pohon sembarangan, membuang sampah sembarangan, dan lain sebagainya. Itu semua tidak baik. Cukup sekian dari saya. Apabila banyak sekali kesalahan dan kekurangannya, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.